Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama kami di channel GBI Citra Garden 2. Berikut informasi seputar kegiatan gereja sepekan ini. Ibadah akan kita saksikan bersama secara online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk minggu ini, firman akan disampaikan oleh Bapak Edi Mardianto. Mari kita bertumbuh bersama di kelas pemuridan yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk ibadah ABI, Anak Bethel Indonesia juga dilakukan secara online dan untuk linknya akan di-share di grup WhatsApp Anak Bethel Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin anak-anaknya bertumbuh bersama dalam komunitas ABI, dapat bergabung dan menghubungi Kak Dodi. Bagi jemaat GBI Citra Garden 2 dapat bergabung dalam komsel yang diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Teamlink, Zoom, Skype, dan lain-lain. Mari kita saling sharing dan mempraktekkan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Bapak Edi Mardianto. Untuk persembahan diakonia atau misi dapat ditransfer ke rekening Ibu Eri. Demikian informasi kegiatan di GBI Citra Garden 2 untuk sepekan ini. Stay healthy, stay at home, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Kami percaya tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus kita. Amin. Mari kita saatnya kita untuk beribadah bersama-sama hari ini. Kita mau satukan hati kita bersama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Bapa. Meskipun di tengah wabah COVID Tuhan, kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah luntur dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada di samping kami Tuhan, melindungi kami, menjaga kami Tuhan, dan memberkati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian ini sebagai iman kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan pujian ini. bersamamu
tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita tinggikan Allah kita yang besar, Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita, kota perlindungan kita. Terima kasih Tuhan, Engkaulah benteng kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami. Bersama-Mu Tuhan, kami tak akan takut. Bersama-Mu Tuhan, kami tak akan gentar. Haleluya, haleluya Yesus. Membuat kami tenang. Haleluya Yesus. Di saat badai bergelora, kami tetap percaya pada Engkau Tuhan. Di saat Badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi. Haleluya Yesus. saat Badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang, Ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang, Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Oh haleluya. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. kami bersyukur. Mari saudaraku, saya undang untuk turut menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, menjamah. Haleluya. Dia menyembuhkan saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami bagi Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, Menyembahmu. menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian,
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dari awal bersama-sama katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Ini doa kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Dengan segenap hatimu katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. katakan, Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Angkat tanganmu, katakan lebih lagi, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh
mendengarkan firman-Mu. Kami boleh bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh hadir mendengarkan firman. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Masih semangat? Masih sukacita? Sudah berapa lama Bapak Ibu di rumah yang stay home? Betul ya, stay home ya? Kalau saya hampir 1 bulan di rumah aja. Walaupun bete Bapak Ibu, walaupun rasanya nggak betah, tetapi saya tetap di rumah karena itu adalah pesan pemerintah, anjuran pemerintah, di rumah aja. Di rumah aja selama sebulan Bapak Ibu, saya sudah banyak melakukan hal-hal yang mungkin dengan keluarga agak jarang berbicara. Kalau ketemu mungkin hanya say hello. Tapi selama sebulan ini saya membangun mesbah keluarga dengan anak saya. Mungkin sudah lama saya tidak melakukan mesbah keluarga. Tapi sebulan penuh ini saya dengan anak-anak melakukan mesbah keluarga. Kami berdoa kalau malam dengan anak-anak. Biasanya yang sulit Bapak Ibu, sulit untuk berdoa mesbah keluarga, tapi selama stay home di rumah aja kami bisa lakukan itu. Banyak hal kami bisa lakukan di rumah. Kami isi dengan hal-hal yang rohani. Kalau saya pagi ini mau sharing firman Tuhan, biasanya saya minta sama sekretariat, kalau kasih jadwal saya untuk sharing firman, jangan mepet-mepet. Kalau bisa sebelum sebulan, kalau bisa lebih. Itu. Tapi selama saya di rumah, hampir sebulan. Kemarin sekretariat sudah telepon saya, sekretariat gereja. Bro ITS sudah telepon saya. Bro, mana bahan untuk sharing hari Minggu ini? Saya katakan, oke, bro, saya siap. Karena kita banyak di rumah mau renungan firman, membaca firman. Gampang. Hari-hari ini kita isi dengan hal-hal yang rohani. Hal-hal yang bisa kita gunakan di rumah. Pagi ini saya dikasih sharing, saya dikasih judul sharing saya adalah karakter yang diubahkan. Bapak Ibu, kalau bicara karakter, semua orang punya karakter. Semua orang dikasih karakter sama Tuhan. Orang biasanya kalau nyebut karakter macam-macam Bapak Ibu. Ahli selalu mengartikan karakter banyak sekali. Tetapi saya mau katakan karakter itu secara umum Bapak Ibu. Karakter adalah sebuah watak, tabiat, sifat, kejiwaan, budi pengerti, kepribadian, dan akhlak yang ada pada manusia Bapak Ibu. Hari-hari ini saya mau sharing Bapak Ibu karakter orang percaya Bapak Ibu. Karakter yang harusnya membawa damai karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kita harus punya karakter, membawa karakter sukacita, damai, sejahtera, supaya orang-orang di sana yang khawatir menghadapi hari-hari yang berat ini Bapak Ibu. Bukan karakter-karakter yang sebaliknya, tapi karakter-karakter yang membawa damai. Karakter-karakter Kristus ada dalam hidup kita. Kalau kita baca di Matius 7 ayat 17 Bapak Ibu. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Karakter kita adalah
cerminan bagaimana kita berpikir, kita berkata, kita bertindak. Itu yang menentukan hidup kita. Kalau hari-hari ini banyak orang ketakutan. Banyak orang yang tidak pasti hidupnya. Banyak orang yang begitu khawatir, ketakutan. Karena satu penyakit virus itu. Virus corona. Yang membuat orang selalu takut. Tapi pagi hari ini kita sebagai orang yang percaya sama Kristus. Kita punya karakter memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan sebaliknya Bapak Ibu. Kita membuat orang jadi takut. Tapi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, firman Tuhan, itu yang menjadi pemberitaan kita di hari-hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, kalau di sini sih nggak ada di gereja Jemaat Citra 2, orangnya selalu memberitakan kabar baik. Firman yang diberitakan, bukan ketakutan yang diberitakan. Kalau pagi mungkin saya buka WA saya, itu kita lihat Bapak Ibu, WA dari grup-grup, bukan kabar sukacita, tetapi kabar menceritakan bagaimana virus itu segitu ganasnya. Kalau kita baca, di sini nggak ada Bapak Ibu, di tempat lain. Saya buka WA, Bapak Ibu, orang di sebelah saya, tetangga saya mati. Kenapa? Suaminya baru meninggal kemarin. Kenapa? Karena virus. Besoknya lagi, bukan kabar baik Bapak Ibu yang dikirim melalui WA. Sebelah kanannya dibilang, kemarin tetangga saya meninggal. Ini suami istri. Kenapa? Karena virus. Ada lagi, WA lagi, besoknya lagi WA lagi. Aduh, tetangga saya di depan saya meninggal. Bukan suami istri, sama anaknya juga meninggal. Tetangga saya di belakang rumah saya. Bukan hanya suami istri dan anak, tetapi binatang peliharaannya juga mati. Anjingnya, burungnya, dan ikannya. Ikan koi lagi mati semuanya. Karena apa? Karena virus. Coba Bapak Ibu. Yang ada di pikiran orang yang membaca WA Bapak Ibu. Di sini nggak ada. Saya berbicara di jemaat yang lain. Orang ketakutan. Bukan kabar baik yang dikirim, tetapi kabar ketakutan. Orang nanti mati Bapak Ibu, bukan karena virus coronanya, tetapi orang mati karena ketakutan. Orang melalui kirim dari medsos, dari WA grup, bukan kabar baik Bapak Ibu. Bukan firman, bukan renungan yang dibagi. Tetapi ketakutan yang dibagi. Jadi orang takut sekali. Orang mati bukan karena virus, tetapi karena ketakutan. Coba Bapak Ibu kirim WA. Kalau isinya renungan. Pagi ini Pak Pendeta Kris Asyang kirim di grup. Mengenai pengharapan, iman dan kasih. Wah, hebat. Baca lagi Pak Markus Sudarji. Karya salib. Waduh, yes. Kabar baik Bapak. Saya baca lagi di grup. Ada ayat Mazmur 91 ayat 7. Walaupun 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi tidak akan menimpa kamu. Yes, amin. Di bawahnya lagi tulis, Yesaya 41 ayat 13. Akulah Tuhan alam yang menolong engkau
Dengan tangannya dia memegang dengan tangan kanannya dan berkata, "Jangan takut, aku akan menolongmu." Yes tuh. Siapa tuh yang ngirim tuh WA di grup? Ibu Hana. Ibu Hana yang mana ya? Itu. Ibu Hana Mardianto. Itu suaminya lagi ada di depan. Yes. Kabar baik Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini karakter kita adalah memberitakan kabar baik Bapak Ibu. Bukan kabar ketakutan. Sehingga orang mendengar WA kita di media sosial cuma soal virus Bapak Ibu. Virusnya yang besar, tapi Tuhannya gak besar. Kita mau Tuhannya besar, bukan virusnya yang besar. Kita mau nanti di grup-grup WhatsApp, di medsos, di Facebook, kita akan meninggikan nama Kristus. Nama Kristus itu yang harus ditinggikan. Kalau Bapak Ibu cerita saya takut Bapak Ibu. Saya takut juga. Tapi biar ketakutan itu tidak melingkupi hati saya. Jangan sampai hati saya dicengkam oleh ketakutan. Tetapi yang ada adalah sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau Bapak Ibu tanya saya takut juga Bapak Ibu. Tapi bila biarkan ketakutan itu diisi dengan firman Tuhan. Renungan-renungan yang membangkitkan iman kita. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Jangan kabar buruk, kabar jelek kita beritakan. Nanti orang yang mati bukan karena virus Bapak, tapi karena kabar. Bukan kabar sukacita, bukan kabar keselamatan, tapi kabarnya virus saja. Jadi orang takut hingga orang mati karena virus. Bukan karena virus, tapi karena ketakutan. Saya akan melihat bagaimana seorang murid Kristus. Karakter murid Kristus yang luar biasa. Namanya Petrus. Kita baca ayatnya. Di Matius 26 ayat 33. Yesus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Dan ayat 26, pasal 26 ayat 35. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Semua murid lainnya pun berkata demikian. Bapak Ibu, dari dua bacaan ini, saya memberi pada Petrus adalah karakter palsu. Kita akan mempelajari bagaimana satu orang murid Kristus yang namanya Petrus. Kita baca ayatnya Bapak Ibu. Di Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Matius 26 ayat 35. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid-muridnya lain pun berkata demikian. Saya renungkan kenapa Petrus begitu luar biasa ya Bapak Ibu. Karakternya begitu kuat. Sampai dia katakan sekalipun orang lain meninggalkan Yesus, sekalipun orang lain tergoncang imannya, aku tidak. Saya pikir-pikir Petrus punya karakter yang luar biasa ya Bapak Ibu. Tetapi saya renungkan kenapa Petrus punya karakter yang seperti itu. Saya baru mendapat jawaban. Ternyata karakter Petrus belum teruji Bapak Ibu. Karakter Petrus cuma melihat bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dia melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Makanya iman dia tetap percaya. Imannya katakan, "Saya tidak akan goda. Sekalipun orang lain meninggalkan engkau, aku tidak."
Karena dia melihat mukjizat Bapak Ibu. Dia bersama-sama Yesus dalam pelayanannya, dia lihat bagaimana banyak mukjizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. 2 ikan 5 ketur roti bisa menyuguhkan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Sisanya 12 bakul. Perkawinan di Kana, air dirubah menjadi anggur. Mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Dan Petrus sendiri pernah merasakan bagaimana dia lihat mukjizat bisa berjalan di atas air. Makanya iman Petrus cuma lihat mukjizat Bapak Ibu. Belum ketemu bagaimana karakternya dia ketemu masalah. Dia belum pernah lihat masalah yang dia hadapi. Dia cuma lihat mukjizat aja yang dilakukan Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat mukjizat, gampang gak Bapak Ibu? Gampang gak cuma mengucapkan, ya, yes, amin, terima kasih, haleluya. Gampang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat mukjizat, gampang. Tapi bagaimana kalau doa kita belum dijawab, masalah kita belum selesai, kondisi kita belum selesai. Kita sudah berdoa, mungkin bukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tuhan belum jawab doa kita. Apakah kita tetap punya karakter, tetap mengandalkan Kristus dalam hidup kita? Apakah tetap kita percaya bahwa Kristus tetap menjadi pegangan hidup kita? Saya melihat cuma 2 yang ada dalam karakter Petrus. Pertama, karakternya palsu. Kenapa dia punya karakter palsu? Karena dia cuma lihat mukjizat yang Tuhan lakukan. Belum merasakan bagaimana karakternya teruji. Waktu Kristus ditangkap, waktu Kristus mau ditangkap, nah itulah dia. Ujian sebenarnya karakter Petrus Bapak Ibu. Bagaimana waktu Yesus mau ditangkap, itulah dia. Karakter sebenarnya Petrus Bapak Ibu. Matius 26 ayat 69 sampai 74. Sementara Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret. Lalu ia menjawab, dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali Petrus menyangkal. Itulah ujian karakter sesungguhnya. Orang kalau kondisinya baik-baik aja Bapak Ibu, gak kelihatan karakternya. Orang kalau gak ada masalah gak kelihatan Bapak Ibu. Tapi Petrus, waktu Yesus ditangkap, dia sangat takut. Padahal Bapak Ibu sebelumnya dia lihat banyak mukjizat yang Yesus lakukan. Tetapi waktu Yesus ditangkap, dia ketakutan. Dia menyangkal. Sampai 1 kali, apa yang Tuhan katakan, sebelum ayam berkokok pagi, kau telah menyangkal aku 3 kali. Maka teringatlah Petrus dan menangislah. Itulah dia. Petrus punya ketakutan. Tekanan-tekanan membuat kita, karakter kita jadi takut. Saya mau ceritakan bagaimana pengalaman saya juga. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak Edi, dengan kondisi sekarang takut gak?
Secara manusia saya takut. Saya punya usaha dagang Bapak Ibu. Saya sudah sebulan tidak berdagang Bapak Ibu. Di rumah aja. Bapak Ibu tahu sebelum kejadian COVID-19, saya sudah doa sama istri saya. Saya bilang sama istri saya, ke depan ini nggak gampang kita lewati. Dagang bisnis nggak gampang, Pak. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan, berikan saya damai sejahtera, sukacita dalam hati saya, supaya saya bisa lewati hari-hari yang berat ini. Betul Bapak Ibu. Di awal Maret sudah kelihatan tanda-tandanya. Kalau bisnis akan sepi. Tanggal 26 Maret terakhir saya berdagang, buka toko. Sampai sekarang saya tidak buka toko. Kalau tanya ketakutan, takut Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, kalau kita harus bayar pabrik Bapak Ibu, supplier harus kita bayar. Sementara uang yang kita terima Bapak Ibu, nggak ada. Bapak Ibu tahu, memang saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan damai sejahtera luar biasa. Tetapi waktu tekanan datang, hampir saja saya tidak kuat. Kelihatan karakter saya. Tidak. Padahal saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan damai sejahtera luar biasa. Tapi bukan damai sejahtera, tapi ketakutan tetap ada di hati saya. Memasuki bulan April, orang-orang yang bayar hutang sama saya Bapak Ibu, satu persatu gironya minta dimundurin Bapak Ibu. Pembayaran yang sebenarnya harus dibayar, tetapi dimundurkan. Gak bisa. Mundur ya. Kalau saya buka WA Bapak Ibu, Ko Edi, tolong gironya yang bulan Mei jangan dimasukin. Terus saya tanya dong, kapan kira-kira dimasukin? Belum tahu. Coba Bapak Ibu lihat. Sementara saya harus bayar pabrik, bayar supplier Bapak Ibu. Pabrik gak mau tahu Bapak Ibu. Harus kirim uang. Tiap minggu pasti tanya, kapan kirim uang Ed? Lah, sebenarnya kita belum ada pemasukan. Ada lagi yang WA ke saya, Ko Edi tolong pengertiannya, bulan hari ini saya gak bisa bayar. Wah, saya masih bisa puji Tuhan Bapak Ibu. Saya masih berkata terima kasih Tuhan. Sampai ada satu kali Bapak Ibu, itu langganan yang gironya sudah terpending sama saya dari bulan Januari Bapak Ibu. Harusnya bulan Januari sudah cair Bapak Ibu. Tetapi dia minta mundur bulan Februari. Di bulan Februari dia minta mundur lagi di bulan Maret. Di bulan Maret dia mau minta mundur. Nah disitulah dia, karakter saya kelihatan Bapak Ibu. Di dalam ada tekanan Bapak Ibu. Saya sempat marah Bapak Ibu. Saya telepon yang punya, yang hutang sama saya. Wah saya ngomong, udah cukup keras Bapak Ibu. Sampai istri saya di dapur, stop. Saya benar-benar di luar kendali Bapak Ibu. Sampai rasanya saya malu Bapak Ibu. Setelah saya marah-marah kira-kira berapa jam saya telepon dia lagi. Kok
Maafin saya ya. Saya tadi emosi. Itulah dia. Karakter sesungguhnya bagaimana kita di dalam kondisi tertekan baru kelihatan. Padahal di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Saya sudah pegang itu ayat Bapak Ibu. Walaupun pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Kambing domba terhalang dari kurungan. Lembu sapi tidak ada. Tetapi aku akan beria-ria dan bersuka cita di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Tidak ada Bapak Ibu. Sekalipun kondisinya tidak memungkinkan. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Itulah ayat yang membuat saya suka cita. Saya masih bisa bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kita tetap berdoa sama Tuhan. Supaya ketakutan kita digantikan dengan sukacita dalam hidup. Bapak Ibu tahu bagaimana Petrus mengalami perubahan karakter yang drastis banget. Karakter yang tadinya karakter palsu, cuma melihat mukjizat, cuma melihat karakter ketakutan. Tetapi waktu Kristus mati dan Kristus bangkit ke surga, naik ke surga, karakter Petrus dirubahkan luar biasa. Tadinya takut, tapi dia tidak takut. Bapak Ibu lihat bagaimana sekali berkhotbah 3.000 jiwa Petrus menangkan. Orang lumpuh disembuhkan, bisa jalan. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah, maka berjalan. Dia tidak takut lagi. Dia tidak gentar lagi. Orang kalau ada KKR, orang sakit semua diletakkan, bayangannya aja orang ini sembuh, orang itu sembuh. Dahsyat. Bagaimana dia mengalami kebangkit kuasa Kristus. Fokusnya bukan lagi ketakutan. Fokusnya bukan lagi mukjizat. Tetapi pada salib Kristus. Karakter yang dirubahkan. Bapak Ibu hari ini, mungkin Bapak Ibu mempunyai rasa takut Bapak Ibu. Takut menghadapi hari-hari yang berat ini. Tapi 2 minggu lalu kita sudah memperingati Paskah, kuasa kebangkitan Kristus. Biar kuasa kebangkitan Kristus itu tetap mengalir dalam hidup kita. Kita pegang itu salib, fokus kita pada salib. Bukan fokus kita pada masalah kita, tapi kita fokus kita pada salib Kristus. Petrus berfokus pada salib. Makanya dia bisa melakukan segalanya. Dia tidak takut dan dia tidak melihat hanya mukjizat, tapi dia berfokus pada salib. Kalau kita berfokus pada salib, mukjizat pasti terjadi. Petrus diubahkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kuasa salib itu yang mengubahkan karakter Petrus. Bapak Ibu, kondisi hari ini tidak memungkinkan. Bukan semakin baik, bukan semakin bisa diprediksi, tidak pasti. Tetapi bersama Kristus kita pasti. Pasti selamat. Itu udah pasti jaminan. Segala sesuatu sudah dilakukan di kayu salib sama Kristus. Jadi kalau kita punya masalah, punya mungkin beban berat, datang sama Yesus. Atas kayu salib Tuhan melakukan perkara.
Dan Tuhan sudah lakukannya dengan semuanya. Sudah selesai. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Segala dosa kita, kesengsaraan kita, susahan kita, penyakit kita, Dia sudah tanggung di kayu salib. Biar karakter kita hari ini tetap memandang Kristus. Karakter yang mengubah hidup kita. Karakter yang bisa maju sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa yuk. Bapa dalam surga, biar hari ini Tuhan kami lihat bahwa Engkau telah selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami lihat kuasa-Mu tetap ada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat yang mendengarkan firman pagi ini. Kalau mereka dalam kesusahan, kebimbangan, sakit penyakit Tuhan, ketakutan Tuhan, biar kuasa kebangkitan-Mu itu Tuhan, mereka boleh berfokus pada Kristus dan jawablah segala masalah yang dihadapi pada pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara diberkati lewat firman Allah hari ini. Hari ini bicara tentang karakter. Saudara, ketika kita memiliki karakter yang kuat, apapun yang kita hadapi, kita akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karakter Bapak Ibu Saudara akan diuji dengan yang pertama, siapa saudara ketika tidak ada siapa-siapa. Itu adalah bicara tentang karakter. Yang kedua saudara, karakter saudara akan nampak ketika ada tekanan. Hari-hari ini saudara kita menghadapi banyak tekanan. Salah satunya adalah pandemi yang kita lalui dan yang sedang kita alami hari-hari ini. Tetapi disitulah bagaimana kita memiliki karakter kaitannya dengan iman kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya mendorong saudara untuk tetap saudara memiliki iman yang kokoh. Karena karakter bicara tentang batu karang yang kokoh di dalam hidup ini. Kiranya lewat firman Tuhan hari ini saudara dikuatkan, saudara diberkati, saudara terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan saudara terus bersama-sama dengan keluargamu, engkau menikmati saudara persekutuan dan firman Allah bisa bertumbuh dalam hidup saudara. Mari saudara, kita akan akhiri saudara ibadah online hari ini, dan biarlah Tuhan menyempurnakan berkat-Nya di dalam hidup saudara sekalian. Arahkan hatimu kepada Tuhan, seraya engkau menadahkan tangan untuk menerima berkat Allah hari ini, dan biarlah berkat Tuhan turun atas hidup saudara.
Apapun yang kau hadapi, lewat pujian ini mengatakan kita akan tetap kokoh di dalam Tuhan, sekalipun badai hidup menerpa hidup kita. Dan saudara tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan engkau berkata, Tuhan ini aku siap terima damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Kiranya Tuhan melalui Allah Bapa kita di surga menurunkan damai sejahtera sukacita dalam hidup saudara. Dan lewat persekutuan anaknya Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, serta tuntunan pernyataan Roh Kudus turun atas saudara mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus, saudara yang diberkati di rumahmu masing-masing berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.